Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan wasilah video channel YouTube Taman Surga ini. Sahabat, kita akan membahas sebuah bahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai kisah nyata keajaiban pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ada transferan 11 juta masuk dalam satu hari. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, dan kita akan membahas pembahasan ini di dalam 4 pembahasan. Yang pertama adalah siapa yang mau ATM-nya mendapatkan transferan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah sudah berdoa tetapi belum dikabulkan. Kemudian yang ketiga, sahabat Taman Surga, orang jago maksiat kok hidupnya berlimpah. Dan pembahasan yang terakhir adalah cara meraih rezeki barokah yang berlimpah. Oke, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut membahas pembahasan yang sangat menarik ini, silahkan sahabat Taman Surga yang sudah mengikuti gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, silahkan langsung komen di bawah ya sahabat, laporkan jumlah sholawat yang Anda baca. Bagi yang belum tahu sholawat Jibril itu seperti apa, maka bacaannya adalah sebagai berikut: Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ini adalah bacaan dari sholawat Jibril. Oke sahabat Taman Surga, langsung saja sahabat ya, langsung komen di bawah. Dan kami doakan kepada sahabat Taman Surga semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita sekeluarga. Mudah-mudahan rezeki kita diberikan kemudahan, kelancaran. Yang punya hutang semoga diberikan lunas. Yang akhir hayatnya ingin husnul khotimah semoga dikabulkan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Siapa yang mau ATM-nya terisi transferan? Oke sahabat, ini banyak sekali sahabat-sahabat Taman Surga yang sering komentar di video-video kami ya. Saya amati itu sahabat-sahabat ini pengen sekali dapat keajaiban, dapat transferan tiba-tiba ujuk-ujuk begitu, 10 juta, 3 juta, 20 juta dan sebagainya. Atau bahkan ada yang pengen ditransfer ratusan juta sampai miliaran sahabat. Oke sahabat Taman Surga, kalau kita berbicara mengenai kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak masalah. Kecil sekali bagi Allah untuk memberikan hal yang seperti itu. Karena Allah menciptakan bumi, langit, dunia, dan seisinya ini dengan sangat mudah sekali. Apalagi kok hanya memberikan transferan 1 miliar kepada Anda. Saya doakan semuanya sahabat punya duit 1 miliar semua, amin Allahumma amin. Yang sudah punya duit 1 miliar, tak doakan lebih dari 1 miliar, amin Allahumma amin. Oke sahabat Taman Surga, tetapi ketika kita berbicara mengenai masalah kita manusia, maka kalau pengen dapat transferan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Yang pertama sahabat, syaratnya pengen dapat transferan itu ya sampean harus buka rekening. Punya rekening atau tidak? Punya rekening di bank, kemudian rekeningnya ada ATM-nya atau tidak? Kalau belum punya, maka yang pertama buat dulu rekeningnya sahabat. Kemudian yang kedua sahabat, maka silakan sahabat Taman Surga bisa membuka jalan rezeki. Bagaimana maksudnya? Misalnya Anda bisa memfasilitasi pekerjaan Anda, usaha Anda, bisnis Anda disambungkan ke rekening tersebut sahabat. Artinya nanti ketika Anda dapat orderan, ketika Anda dapat proyek, ketika Anda dapat penjualan, maka ada secara lahiriah ada jalan. Untuk apa? Untuk masuk uang itu ke dalam rekening kita. Begitu sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, pada kisah ini ada kisah nyata keajaiban sahabat Taman Surga. Ini yang alhamdulillah mendapatkan transferan rezeki sahabat. Nah, yang dimaksud di sini sahabat, ini maksudnya gimana? Ternyata kami ceritakan ini sahabat Taman Surga mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki usaha online. Nah, sahabat Taman Surga, kemudian dari transaksinya, dari transaksi penjualan itu dia mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebihnya adalah 11 juta rupiah. Tetapi di sini ada sebab musababnya. Sebabnya ya begitu ya, dia memiliki usaha online. Kemudian transferan itu masuk melewati pemesanan yang telah dilakukan dan keuntungannya itu ada 11 juta rupiah kurang lebihnya. Ini maksudnya sahabat. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taman Surga, pertolongan Allah bukan hanya rezeki yang berupa uang sahabat. Karena kita selama ini terkadang-kadang hanya menganggap yang namanya rezeki itu uang. Tetapi sebetulnya kesehatan kita, rezeki kita yang sangat luar biasa. Keluarga kita yang tenang dan tentram itu sangat lebih mahal daripada Anda punya uang 1 miliar tetapi keluarganya berantakan. Milih mana sahabat? Kan begitu. Kita memiliki anak keluarga yang sehat itu adalah sebuah rezeki yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda bayangkan, Anda punya duit 1 triliun tetapi Anda nggak bisa jalan. Anda sakit stroke misalnya. Gimana sahabat? Mau seperti itu? Oke. Lanjut sahabat Taman Surga, jadi kalau Anda pengen dapat transferan sama seperti kisah dari sahabat Taman Surga ini, maka silahkan Anda harus memfasilitasi ATM itu untuk usaha, begitu ya, untuk pekerjaan Anda, untuk bisnis Anda, mau online bisnisnya atau real tidak apa masalah ya. Kemudian sahabat yang kedua, kita akan membahas mengenai sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan, tenang saja, Allah ini berjanji dan juga Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Artinya yang merintahkan berdoa siapa? Yang memerintah adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah Allah yang berfirman, maka kita harus yakin 100% kalau Allah menepati janjinya. Bahkan di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan turun langsung, begitu ya. Kalau di ini akan turun langsung ke langit dunia, sahabat. Kemudian di sepertiga malam terakhir akan melihat kalau ada orang yang berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, jangan-jangan kita doanya hari ini belum terkabul karena kita yang pertama belum yakin akan kekuatan Allah, akan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua sahabat Taman Surga, jangan-jangan sahabat kita belum sungguh-sungguh di dalam berdoa. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kalau ini yang terjadi, maka kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik. Ataupun bisa jadi yang ketiga, doa kita belum terkabul ini bukan karena belum dikabulkan kepada Allah, bukan Allah belum mengabulkan, tetapi kitalah yang menghambat pengabulan itu. Dengan apa? Dengan banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, jangan sering bertanya kenapa doa saya belum terkabul, tetapi fokuslah kepada diri kita. Seberapa banyak dosa kita sehingga dosa kita ini menghalangi jalan pengabulan doa itu. Oleh karena itu introspeksi diri, introspeksi diri, introspeksi diri. Perbaiki ibadah, stop maksiat, dan perbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah dan tingkatan ibadah Anda.
Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian kita akan membahas bahasan yang sangat menarik pada pembahasan yang ketiga. Pak Nafis, saya ini lihat tetangga saya, saudara saya, ini jago maksiat. Tetapi kenapa kok hidupnya berlimpah? Apakah sahabat taman surga pernah mengalami Anda didolimi sama orang lain, kemudian Anda berdoa kepada Allah? Tetapi apa yang terjadi sahabat? Bukannya orang yang dolim itu mendapatkan balasan dari Allah, tetapi malah hidupnya semakin baik. Malah dia semakin kaya. Kalau di dalam pekerjaan barangkali dia malah semakin cepat naik jabatan daripada Anda. Pernah Anda mengalami seperti itu sahabat? Nah, atau mungkin Anda mengalami hal yang sejenisnya. Anda melihat ada orang lain yang barangkali jarang sholat, sering melaksanakan maksiat, begitu ya. Tetapi hidupnya selalu berkecukupan, senantiasa berlimpah. Kemudian Anda merasa gimana gitu ya? Tenang sahabat, tenang. Anda tidak usah melihat-lihat hal yang seperti itu. Karena apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan, suatu keberlimpahan, baik itu di dalam rezeki ataupun yang lainnya, kepada orang-orang yang jauh dari Allah, kepada orang-orang yang ahli maksiat, maka Anda tidak usah iri dan tidak usah kepingin. Kenapa? Karena itu adalah istijrot. Apa itu istijrot? Istijrot itu adalah kebahagiaan semu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat bahaya sahabat. Ketika mereka sudah berada di puncak-puncaknya, nanti akan dibanting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh sedalam-dalamnya. Jadi apakah Anda ingin seperti itu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, mari tugas kita adalah senantiasa bersyukur dan mensyukuri semua nikmat yang kita terima. Jangan pernah menganggap remeh dan mengecilkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena sekecil-kecilnya nikmat itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa dan wajib untuk kita syukuri. Oke sahabat taman surga, kita akan membahas berikutnya pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan yang sangat menarik dan penting. Cara meraih rezeki yang barokah, yang berlimpah ruah, dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bisa digunakan untuk bekal untuk ibadah. Sahabat yang dimuliakan Allah, sejatinya bukan dari jumlah rezekinya, bukan jumlah dari uangnya yang akan membuat kebahagiaan seseorang. Apa buktinya? Banyak orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi dia tidak bahagia di dalam hidupnya di dunia. Di dunia saja mereka tidak bahagia sahabat, apalagi kelak nanti di akhirat. Tetapi barang siapa yang senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah, maka insya Allah rezekinya akan semakin bertambah berkahnya. Bagaimana supaya rezeki kita semakin bertambah berkah? Maka yang pertama, niatkan di dalam kita mencari rezeki, menjemput rezekinya Allah adalah niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Apapun pekerjaan kita sahabat, apapun usaha kita sahabat, apapun ikhtiar kita yang dilakukan, maka yang pertama tujuannya adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah mencari Allah, mencari keridhoannya Allah, maka dia tidak akan sedih, dia tidak akan gemetar, dia tidak akan bimbang ketika dia menghadapi masalah di dalam ikhtiarnya. Kemudian berikutnya lagi sahabat, niatkan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus. Karena dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, maka apapun orang lain mengatakan kita tidak akan mendengarkannya. Dan itu tidak akan berefek untuk kita. Meskipun atasan kita membenci kita, meskipun teman kita senantiasa mendolimi kita, ketika niat kita lurus, niat kita ikhlas, maka itu tidak akan mengganggu kinerja kita sahabat. Dan berikutnya lagi, niatkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Karena orang yang senantiasa memberikan manfaat, maka insya Allah akan senantiasa diberikan jalan untuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, jangan lupakan juga carilah rezeki
dengan niat dan juga dari jalan yang halal. Jangan sekali-kali Anda mencampuri rizki Anda dengan jalan-jalan yang tidak halal. Lebih baik Anda mendapatkan rizki ala kadarnya tetapi halal daripada Anda mendapatkan sesuatu yang dikira sepertinya besar tetapi itu adalah haram. Dan sahabat, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, sungguh-sungguhlah dalam beribadah, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca dzikir, perbanyak membaca Al-Quran untuk menghiasi hari-hari kita, untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita, pikiran kita akan senantiasa mudah tergerak untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Syukur mengucapkan Alhamdulillah itu adalah perkataan yang sangat mudah, tetapi sulit diucapkan oleh orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah itu tulisannya sangat mudah, syukur begitu. Tetapi dalam prakteknya tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu mari sahabat taman surga, sibuk-sibuklah kita bersyukur karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang menghiasi syukur dalam hidupnya, maka dia akan lupa bagaimana caranya mengeluh. Semoga sahabat taman surga senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat taman surga yang sedang mengharapkan pertolongan dari Allah, maka jangan putus asa, teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun masalah Anda diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Yang belum lunas hutangnya, tetap bersabar dan ikhlas. Yang rizkinya masih belum lancar, tetap sabar dan ikhlas. Yang pekerjaannya ada masalah, tetap sabar dan ikhlas. Yang di dalam rumah tangganya sedang ada gunjang-ganjing, tetap sabar dan ikhlas. Apapun masalah Anda, ikhlas, sabar, kemudian senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Anda sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kapan waktu pengabulannya? Kapan hutang Anda lunas? Kapan rizki Anda lancar? Kapan hidup Anda berubah menjadi lebih baik? Itu Allah sudah menentukan pada waktu dan saat yang tepat. Maka tugas kita adalah senantiasa berusaha dengan maksimal, berdoa dengan khusyuk, kemudian kita bersabar, ikhlas, dan tawakal menanti hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.